Gambaran paling dekat dengan kondisi kepercayaan masyarakat di kawasan Bulukumba sebelum masuknya agama Islam dapat terefleksikan dari kepercayaan orang Kajang Dalam atau Kajang Lekleng sekarang. Kajang Dalam adalah komunitas suku Kajang yang bermukim di dalam wilayah adat Kamase Masea dan masih sangat teguh memegang adat istiadat leluhur. Mereka memiliki prinsip hidup Kamase Masea yang intinya tidak mau menerima hal-hal baru yang bertentangan dengan Pasang, yakni pedoman tertinggi komunitas Kajang Dalam yang mengatur hubungan antara Tuhan, manusia, dan alam. Pasang mengharuskan mereka untuk tidak menerima apapun yang sebelumnya tidak pernah ada di wilayah mereka tanpa pertimbangan yang matang. Ako, KITT, Risaha Cinde, Tapanging, Ricaula, Tak Rimba-Rimba. Akib 2003, halaman 21. Jati diri orang Kajang tercermin dari falsafah hidup Kamase Masea, yakni manusia dituntut untuk tidak mengejar kekayaan duniawi, melainkan kebahagiaan di akhirat yang kekal. Falsafah hidup Kamase Masea mengajarkan nilai-nilai agar manusia bisa mengekang hawa nafsu, jujur, sederhana, tidak merusak alam, dan selalu berbuat baik pada sesama manusia. Kebutuhan ekonomi disikapi dengan sangat hati-hati karena mereka percaya keinginan menjadi kaya seringkali bisa merusak moral seseorang. Beberapa pantangan yang harus dihindari orang Kajang adalah mencuri atau luka, berzina atau pangadi, judi atau botoro, menghina atau tuturi, memakai pakaian selain warna hitam, dan mengeksploitasi secara berlebihan hasil hutan seperti kayu, madu, damar, dan rotan. Bagi suku Kajang, Amma Toa adalah bapak mereka. Amma atau bapak yang memiliki peranan besar untuk mengatur segala hal yang bersifat rohani atau supranatural. Dalam menjalankan tugas sehari-hari, Amma Toa dibantu oleh 26 pemangku adat yang memiliki tugas tertentu, yakni Karaeng Tolu, Galla 5, Lima Tanah Loheat, dan pemangku adat lain. Kedudukan Amma Toa berlaku seumur hidup. Bila Amma Toa meninggal dunia, tidak otomatis digantikan oleh anaknya, melainkan oleh orang yang terpilih. Orang yang bisa dipilih menjadi Amma Toa hanya mereka yang berasal dari keturunan Tukan Torang, Tawanang, atau Taulima, dengan syarat-syarat. Yang pertama, memahami sejarah Kajang dan amanat-amanat yang diberikan oleh Turi Arakna atau Tuhan. Yang kedua adalah harus jujur, adil, dan tidak boleh berbuat kesalahan selama hidup di dunia. Serta yang terakhir, pasem sejak manusia ada. Orang Kajang memandang Amma Toa sebagai manusia suci. Walaupun Amma Toa sudah meninggal dunia, namun orang Kajang yakin ia hadir di sekitar mereka. Arwah Amma Toa hanya berlindung atau alingrung dalam hutan dan akan muncul kembali ketika kiamat tiba. Amma Toa yang meninggal dunia baru dicarikan penggantinya setelah 3 tahun. Sebelum ada pengganti, pejabat sementara Amma Toa berasal dari keturunannya yang menjabat sampai ada pejabat yang terpilih. Dalam sejarahnya, suku Kajang telah mengalami suksesi kepemimpinan Amma Toa sebanyak 13 kali. Jika Amma Toa adalah bapak suku Kajang, ibu bagi suku Kajang bergelar Anrong. Meskipun demikian, Anrong bukanlah istri Amma Toa. Ada 2 orang Anrong dalam komunitas Kajang, yakni Anrong kanan dan Anrong kiri. Tugas Anrong yang utama adalah menemani Amma Toa saat upacara adat besar dan menentukan Amma Toa baru sepeninggal Amma Toa lama. Anrong tidak dipilih langsung oleh masyarakat, melainkan dipilih oleh Amma Toa. Jika Anrong meninggal dunia, maka Amma Toa akan melantik Anrong baru, yang biasanya merupakan anak perempuan Anrong yang meninggal. Jadi, jabatan Anrong diperoleh secara keturunan, tetapi tetap dipilih orang yang benar-benar mengerti adat Kajang atau Amma Toa. Walaupun kedudukan Anrong diperoleh secara keturunan, tetapi penentuan Anrong menjadi wewenang Amma Toa. Seorang Anrong dipilih dari perempuan yang dipandang Amma Toa pintar dan memahami adat istiadat Kajang. Anrong memiliki tugas pokok menemani dan melipatkan sirih Amma Toa saat upacara adat besar. Tempat duduk Anrong kanan berada di sebelah kanan Amma Toa, sementara Anrong kiri duduk di sebelah kiri Amma Toa. Kesederhanaan menjadi salah satu ciri jati diri yang menonjol pada kehidupan sehari-hari suku Kajang. Pakaian yang sederhana dan hanya berwarna hitam dipandang mereka sebagai simbol kesederhanaan. Suku Kajang percaya hitam adalah warna yang diperintahkan oleh Sang Pencipta atau Turi Arakna untuk dipakai mereka dalam hidup sehari-hari. Walaupun baru, namun warna hitam tetap kelihatan seperti sudah lama dipakai. Selain warna hitam, warna putih masih diperkenankan dipakai, tetapi hanya sebagai celana pendek.
Bentuk rumah dan perabot rumah tangga komunitas Kajang Dalam hampir serupa di setiap keluarga. Hal ini mencerminkan nilai-nilai kebersamaan dan sikap yang menolak teknologi atau hal-hal baru yang dirasa bisa merusak jati diri mereka untuk tetap sederhana. Pada malam hari, mereka membuat penerangan dari obor atau pelita. Sampai sekarang, jaringan listrik belum diperkenankan masuk ke wilayah mereka. Bahkan kendaraan bermotor dan setiap hal yang digerakkan oleh mesin dilarang memasuki kawasan adat Kajang Dalam. Mobilitas orang Kajang Dalam dilakukan dengan berjalan kaki atau telanjang kaki. Alat transportasi terbatas pada penggunaan kuda sebagai pembawa beban atau hasil-hasil pertanian. Jika tidak memiliki kuda, beban atau barang biasanya dijunjung di atas kepala atau disungi. Jika beban yang dibawa melebihi 40 kg, agar tidak menimbulkan rasa sakit, maka di atas kepala dihiasi laka atau kain pelapis kepala. Orang Kajang sangat percaya adanya kehidupan lain sesudah kematian. Kehidupan yang mereka kejar bukanlah kemewahan duniawi, melainkan kehidupan akhirat yang kekal. Untuk itu, mereka senantiasa mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk menyongsong kehidupan di akhirat. Sopan, rendah diri, sabar, menghargai sesama, menolong orang yang membutuhkan, dan taat pada peraturan merupakan bekal untuk kehidupan akhirat. Akib 2003 halaman 44. Bagi orang Kajang, berbuat kebajikan terhadap sesama adalah juga ibadah yang harus selalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berbuat baik bagi mereka dapat dilakukan dengan cara tidak mengganggu kepercayaan orang lain, tidak berdusta, berjudi, menipu, dan mencuri. Orang Kajang menyebut Tuhan Yang Maha Esa sebagai Turiya Arakna, yang diyakini sebagai sang pencipta dan penguasa kehidupan. Mereka juga mempercayai adanya roh yang mendiami tempat-tempat tertentu, misalnya hutan keramat. Mereka percaya adanya roh baik yang harus didekati karena mendatangkan berkah, dan roh jahat yang harus dihindari karena bisa mendatangkan bencana. Kepercayaan pada roh halus yang bersemayam di tempat-tempat tertentu tercermin dari penyelenggaraan upacara rumatan yang bertujuan untuk memuja sekaligus memberi sesaji. Selain mengkeramatkan hutan, orang Kajang juga mengkeramatkan Ammatoa, serta semua lokasi yang dianggap ditempati makhluk halus. Orang Kajang mengenal pula Dewa Langit atau Purung-Purung, yang terdiri dari bintang, bulan, dan matahari. Mereka memuja Purung-Purung saat upacara minta hujan. Dewa Bumi yang disebut Sihauna Butta atau seperti malaikat, pantang mereka lafalkan langsung, karena takut tanaman tidak tumbuh subur. Beberapa kali Ammatoa merahasiakan suatu keterangan yang dianggap tabu untuk dijelaskan ke masyarakat umum. Hal ini diumpamakan seperti orang yang memakai baju, kemudian bajunya diambil orang sehingga yang bersangkutan akan telanjang. Orang Kajang menganggap diri dan masyarakatnya pemberian Turiya Arakna, yakni pemilik manusia, bumi, dan seluruh isi semesta alam. Ketika menciptakan komunitas Kamase Masea untuk pertama kalinya, Turiya Arakna bersabda bahwa orang Kajang haruslah berpakaian serba hitam, menghargai kejujuran, dan senantiasa berjalan di atas aturan atau rurungang. Sikap religius suku Kajang tercermin dari upacara-upacara adat yang mereka selenggarakan, antara lain upacara Kalomba, Katerre, Rukmatan, Anganro, Andangini, Ole Sumarja, Ukmatang, dan lain-lain.